seperti yang kita tahu nih, bahasa Indonesia adalah bahasa resmi negara kita. Tapi, apakah kalian tahu bagaimana cikal bakalnya bahasa Indonesia? Nah, biar kita semua tahu, yuk kita simak videonya. Sejarahnya bahasa Indonesia, perlu kita ketahui bahasa Indonesia yang dipakai sekarang berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu sejak lama digunakan sebagai bahasa perantara atau bahasa pergaulan. Tidak hanya di Kepulauan Nusantara, tetapi juga di hampir seluruh Asia Tenggara. Secara resmi, bahasa Indonesia dikumandangkan pada peristiwa Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928. Kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945, satu hari setelah kemerdekaan, ditandatanganilah Undang-Undang Dasar 1945. Kali ini, pada bab 15 pasal 36, telah ditetapkan secara sah bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa negara. Tak lama setelah kemerdekaan, bahasa kita mengadakan perubahan ejaan. Ejaan yang sebelumnya digunakan adalah ejaan Pan-Option, digantikan oleh ejaan Republik pada tanggal 19 Maret 1947. Setelah itu, pengubahan dan pengembangan ejaan pun terus terjadi. Tahapan ejaan bahasa Indonesia antara lain: pertama, ejaan Republik pada tahun 1947, kemudian ejaan pembaharuan tahun 1957, kemudian ejaan Melindo 1959, kemudian ejaan baru atau ejaan LBK tahun 1967, kemudian ejaan yang disempurnakan tahun 1972, dan kemudian yang terakhir ejaan Bahasa Indonesia atau EBI tahun 2015. Peresmian nama bahasa Indonesia tersebut bermakna politis, sebab bahasa Indonesia dijadikan sebagai alat perjuangan oleh kaum nasionalis yang sekaligus bertindak sebagai perencana bahasa untuk mencapai negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam kerapatan pemuda dan berikrar: 1. Bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. 2. Berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ikrar para pemuda ini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Alasan lain yang mendorong dijadikannya bahasa Indonesia sebagai bahasa kebangsaan adalah: 1. Bahasa Indonesia sudah merupakan lingua franca, yakni bahasa berhubungan antar etnis di Indonesia. 2. Walaupun jumlah penutur aslinya tidak sebanyak penutur bahasa Jawa, Sunda, atau bahasa Madura, bahasa Melayu memiliki daerah penyebaran yang sangat luas dan yang melampaui batas-batas bahasa lain. 3. Bahasa Melayu masih berkerabat dengan bahasa-bahasa Nusantara lain, sehingga tidak dianggap sebagai bahasa asing lagi. 4. Bahasa Melayu memiliki sistem yang sederhana sehingga relatif mudah dipelajari. 5. Faktor psikologis, yaitu adanya kerelaan dan keinsafan dari penutur bahasa Jawa dan Sunda serta penutur bahasa-bahasa lain untuk menerima bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan. Yang keenam, bahasa Melayu memiliki sanggupan untuk dapat dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti yang luas. Jadi singkatnya, sebelum resmi menjadi bahasa nasional, bahasa Indonesia terlebih dahulu dikenal sebagai bahasa Melayu. Baru, semenjak tanggal 28 Oktober 1928, bahasa Indonesia resmi dipakai oleh negara Indonesia sebagai bahasa nasional. Di dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, lambang identitas nasional, serta alat penghubung antar warga, antar daerah, dan antar budaya, juga sebagai alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Sebagai lambang kebanggaan bangsa, bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebanggaan kita. Atas dasar rasa kebanggaan ini, bahasa Indonesia kita pelihara dan kita kemakan, serta rasa kebanggaan memakainya senantiasa kita bina. Bahasa Indonesia memiliki identitasnya sendiri pula, sehingga ia serasi dengan lambang kebangsaan kita yang lain. Bahasa Indonesia dapat memiliki identitasnya hanya apabila masyarakat pemakainya membina dan mengembangkannya sedemikian rupa sehingga tidak bergantung pada unsur-unsur bahasa lain. Berkat adanya bahasa nasional, kita dapat berhubungan satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga kesalahpahaman sebagai akibat perbedaan latar belakang sosial, budaya, dan bahasa tidak perlu lagi kita khawatirkan.
kita dapat bepergian dari pelosok satu ke pelosok yang lain di tanah air hanya dengan memanfaatkan bahasa Indonesia sebagai satu-satunya alat komunikasi.